Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Kulilah harap teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan kembali bersemangat untuk belajar. Teman-teman, hari ini bertemu lagi ya dengan Bu Lila di pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Teman-teman, sebelum belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, siapkan perlengkapan belajarnya. Buku paket yang digunakan, jangan lupa buku paket PLH ya. Kemudian, sertakan dengan alat tulisnya. Dan selanjutnya, disimak ya penjelasan dari guru. Kemudian, segera dikerjakan tugas yang diberikan, jika memang ada tugas. Kemudian, dikirimkan ke Google Classroom PLH masing-masing kelas ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang bencana alam. Silakan dibuka bukunya ya untuk materi bencana alam. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.4, mengenal cara-cara menghadapi bencana alam. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian bencana alam dan menyebutkan macam-macam bencana alam dengan benar. Islamic value yang akan kita bahas adalah tentang Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 151 sampai 152, yang artinya, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, serta yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Nah, teman-teman, ada yang tahu enggak apa itu bencana alam? Baik, bencana alam dapat diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya adalah pengelolaan dan penanggulangan bencana. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan bencana? Pengelolaan bencana adalah kebijakan dan keputusan administratif serta aktivitas operasional yang berkaitan dari berbagai tahapan dari penanggulangan suatu bencana. Sedangkan penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan bencana. Apa saja penyebab bencana alam? Teman-teman, penyebab bencana alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor alam. Dan faktor alam juga terbagi menjadi dua, yaitu bencana alam yang berasal dari luar atau yang disebut dengan hazard of exogenic origin, seperti banjir, erosi, tanah longsor, dan kekeringan. Dan yang kedua, bencana alam yang berasal dari dalam atau disebut juga dengan hazard of endogenic origin, seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan badai tropis. Sedangkan yang kedua, bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya yaitu erosi, banjir, tanah longsor, dan bencana sampah. Selanjutnya, teman-teman, kita akan melihat apa saja macam-macam bencana alam. Di sini Bu Lila akan memberikan contoh-contohnya ya. Yang pertama yaitu banjir. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir antara lain, pertama, membuang sampah di sungai.
Kemudian, permukaan tanah yang tertutup aspal dan konblok sehingga air sulit untuk meresap ke tanah. Selanjutnya adalah pemukiman di bantaran sungai dan penebangan pohon secara liar. Nah, contoh yang kedua yaitu tsunami. Teman-teman lihat ya, betapa dahsyatnya tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Tsu yang berarti lautan dan nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Dan gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Gerakan gelombang ini sangat cepat, bahkan mencapai 500 sampai 1000 km per jam. Selanjutnya, teman-teman, contoh yang ketiga adalah gunung meletus. Gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan yang tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Contoh yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Selanjutnya, contoh kelima yaitu kekeringan. Dilihat ya gambarnya tanah-tanah retak. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanamannya seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain yang sedang dibudidayakan. Nah, demikianlah teman-teman beberapa contoh dari bencana alam. Bagaimana cara menanggulangi bencana alam? Pertama, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Melakukan reboisasi atau penghijauan agar hutan berfungsi dengan baik. Tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau membersihkan lahan dengan cara membakarnya. Serta berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan aktivitas di dalam hutan. Dan penanaman hutan bakau di sepanjang pesisir pantai. Demikianlah beberapa cara penanggulangan bencana alam. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Bu Lila sampaikan untuk materi bencana alam kita hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.